Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'al sifatul kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Nabiul Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Puja yang menjadi awal bahasa, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sewaktu umatnya. Amin ya Allah. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Hifdzul Ulum beserta keluarga besar yang saya hormati, para pengurus putra maupun putri yang saya hormati, dan tidak lupa santriwan santriwati yang saya cintai. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam junjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Duduknya saya di sini ingin menyampaikan sepatah sampai dua patah kata yang insya Allah akan saya patah-patahkan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, duduknya saya di sini akan menyampaikan pidato dengan membawakan tema Santri Penerus Ulama. Sebelumnya saya mau tanya, apa sih itu santri? Apa santri? Kalian tahu santri? Nah, jadi santri itu berasal dari dua kata. Yang pertama san dan yang kedua tri. San itu artinya matahari dan tri artinya tiga. Jadi santri itu tiga matahari. Nah, maksud matahari di sini yaitu cahaya dalam artian santri memiliki tiga cahaya. Nah, lalu apa sih tiga cahaya yang berpancar di dalam jati diri seorang santri? Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Nah, mari kita bahas sama-sama. Jadi, iman itu merupakan percaya dengan cara membenarkan sesuatu dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, iman tersebut meliputi 6 perkara yang disebut dengan rukun iman. Nah, yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab, yang keempat percaya kepada rasul-rasul, yang kelima percaya kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir yang keenam percaya kepada takdir yang baik maupun buruk. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Islam. Nah, Islam ini merupakan ketundukan, kepasrahan, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Jadi artinya ini Islam itu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 5 poin penting nih yang membentuk kerangka Islam atau biasa disebut dengan rukun Islam. Yang pertama, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasul
Rasulnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, yang terakhir, haji bagi yang mampu. Terus yang ketiga, ihsan. Nah, ihsan ini merupakan berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Jadi berbakti kepada Allah di sini dapat berupa sesuatu, kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Banyak contohnya ya, misalkan yang bermanfaat untuk diri sendiri, yaitu kita harus konsisten dalam belajar, kita harus konsisten dalam beribadah, misalkan mengabdikan diri kita kepada Allah dengan sholat kita yang harus awal waktu, jadi tidak pernah ketinggalan sholat ya. Jadi banyak contoh-contoh untuk kita berbakti dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketiga cahaya tersebut akan lebih bersinar apabila dihiasi dengan ilmu. Nah, oleh karena itu, ilmu merupakan peranan penting dalam kehidupan. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan merasa khusyuk untuk beribadah kepada Allah, dan dengan ilmu pula seseorang akan merasa takut kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayat. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepadaku atau Allah dari golongan hamba-hambaku dialah orang-orang yang berilmu pengetahuan atau disebut ulama. Hadirin rahimakumullah. Nah, berbicara sedikit masalah ulama. Sudah banyak di dunia ini para ulama yang meninggal dunia. Tahun demi tahun para ulama mulai berguguran. Lantas, siapa yang akan meneruskan perjuangan ulama? Tentu jelas jawabannya adalah kita. Karena kalau harus dihitung hikmah. Ulama sebagai warasatul anbiya telah pergi mendahului kita. Mereka menghadap ilahi yang mulia. Santrilah pengemban amanahnya. Oleh karena itu, wahai para santri, dimanapun Anda berada, yuk kita semua dekati para ulama mumpung mereka masih ada. Sebab mereka adalah orang yang sangat berjasa di bumi Nusantara. Hadirin, dalam istilah nahwu ada istilah mudhof dan mudhof ilaih. Ketika mudhof tidak ada, maka disitulah mudhof ilaih yang akan menggantikannya. Nah, kita realisasikan nih, itu semua di dalam kehidupan kita. Yang asalnya mudhof kita gantikan menjadi ulama, dan yang asalnya mudhof ilaih kita gantikan menjadi santri. Kita simak salah satu karya besar dari Syekh Imam Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Andalusi Al-Jadi Syafi'i Kitab Al-Ibnu Malik. Dalam salah satu baitnya beliau berkata, wa ma yalil mughayati khalafa anhu fil i'rabi idamahu difa. Apabila si mudhof telah tiada, maka mudhof ilaih jadi penggantinya. Apabila ulama telah tiada, maka santri yang turun ke muka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ungkur makila walatan durmah sholat. Lihatlah perkara yang disampaikan dan jangan melihat orang yang menyampaikannya. Karena belum tentu orang yang menyampaikan sudah mengamalkan apa yang disampaikan. Kuntu sofa wadah mahadar.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Dan tidak ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.